kebaruan teman-teman ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk menerima inovasi bukan menolaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Hai teman-teman, terima kasih karena teman-teman semua sudah klik video ini. Karena pada video kali ini kita akan kembali bahas mengenai FR manajerial spesial untuk teman-teman yang akan tes pada PPPK tahun 2024 periode kedua. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu teman-teman bahwa soal-soal di sini tidak persis sama dengan soal yang asli, jadi jangan hafalkan kunci jawabannya, cukup teman-teman pelajari kenapa kunci jawaban tersebut lebih tepat dibandingkan dengan pilihan ganda yang lain. Dan aku mau bilang terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah kasih aku FR, semoga teman-teman semua dimudahkan dalam segala urusan dan semoga teman-teman semua sukses PPPK tahun ini. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas dulu mengenai beberapa materi untuk kompetensi manajerial. Kompetensi ini ada 8 aspek teman-teman, tidak pernah berubah ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa nonton video aku, teman-teman pasti udah hafal. Ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kita langsung aja teman-teman, 30 detik waktu teman-teman. Masing-masing soal silahkan dijawab dulu. Ini dia soal yang pertama. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda adalah pemimpin di sebuah perusahaan ya, pemimpin perusahaan. Perusahaan dituntut untuk menggunakan teknologi. Ini berarti terkait dengan inovasi. Inovasi ini kebaruan teman-teman ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk menerima inovasi bukan menolaknya. Karyawan junior sangat mampu dan memahami teknologi, sementara karyawan senior tidak paham, tidak nyaman, dan tidak memiliki keinginan untuk belajar. Nih senior-senior ini biasanya agak-agak susah dibilangin teman-teman ya. Meminta karyawan junior untuk membimbing karyawan senior. Ini masih bagus ya, meskipun dia tidak paham, tapi junior diperintahkan atau diminta untuk membantu senior. Jadi tidak ada yang dirugikan teman-teman ya. Kemudian yang B, mengadakan pertemuan informal dan memberikan motivasi supaya semua karyawan mau belajar teknologi A atau B. Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang B? Karena pertemuan informal ini belum tentu para senior mau untuk diminta belajar terkait dengan teknologi. Belum tentu mau ya. Kalau informal ini suka-suka rela mereka aja mau menerima atau enggak motivasi dari kita. Gitu. Kalau yang formal itu biasanya lebih ditekankan, lebih diharuskan kalau yang formal ya. Jadi di sini informal kurang tepat. Kemudian yang C, memecat semua karyawan senior, ini juga enggak boleh ya. Nggak bisa langsung solusinya adalah memecat, meskipun di sini mereka tidak punya, kurang keinginannya untuk belajar teman-teman ya, tidak bisa solusinya langsung memecat. Kemudian yang D, meminta mereka mengundurkan diri, ini juga sama, tidak menyelesaikan masalah. So yang A ini poinnya 4, B poinnya 3 aja. Oke teman-teman, kita next lagi 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda adalah kepala divisi hukum legal nih, kepala divisi hukum secara legal teman-teman ya. Atasan baru saja membuat peraturan atau kebijakan. Anda diminta untuk mengumumkan peraturan tersebut. Beberapa hari setelah atasan membuat peraturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Bagaimana tindakanmu nih?
Peraturan berpotensi menimbulkan konflik, gitu teman-teman. A. Mengantisipasi timbulnya konflik sebelum mengumumkan peraturan tersebut. Antisipasi dulu ini sebelum dia mengumumkan karena Anda diminta untuk mengumumkan. B. Segera mengumumkan peraturan sesuai dengan perintah atasan. Di sini yang lebih tepat adalah yang A, teman-teman ya. Karena Anda tetap mengumumkan nih. Anda tetap mengumumkan peraturan tapi Anda mengantisipasi dulu. Karena respon dari orang itu sangat bergantung dari cara Anda dalam mengumumkan suatu pengumuman, teman-teman ya. Jadi di sini ada tindakan Anda untuk antisipasi kemungkinan timbulnya konflik sebelum Anda mengumumkan peraturan tersebut. Tetap diumumkan. Karena ini dibilang sebelum mengumumkan peraturan. Jadi dia tetap mengumumkan peraturan tapi ada antisipasi dulu sebelumnya. Jadi yang B ini kurang tepat, kemudian tidak jadi mengumumkan juga tidak tepat teman-teman karena itu adalah perintah. Kemudian yang D minta atasan mengumumkan sendiri, ini nggak boleh ya. Anda udah disuruh untuk mengumumkan, Anda suruh atasan balik mengumumkan, jadi nggak tepat. Nah jadi yang A ini yang memiliki poin 4. Oke teman-teman, kita next lagi soal berikutnya, silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Kamu seorang pemimpin divisi pelayanan, nih kata teman-teman kita lebih banyak soal-soalnya itu terkait dengan Anda seorang pemimpin, seorang supervisor, seorang ketua tim gitu teman-teman ya. Petugas kasirmu tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nih, petugas kasir tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Nggak punya dia. Sehingga sering mendapatkan komplain dari pelanggan. Sementara itu, petugas administrasi memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi. Nah, gimana teman-teman? Membiarkan kasir menyadari kesalahannya sendiri ini nggak bisa karena tidak menyelesaikan masalah kalau biarin sendiri. B. Meminta HRD untuk memberikan solusi, kita keep dulu. C. Melakukan rotasi antara kasir dan petugas administrasi. Anda melakukan rotasi katanya, padahal Anda di sini adalah pemimpin ya. Kemudian yang D, menasehati kasir agar bisa meningkatkan pelayanan lebih baik karena merotasi adalah tugas HRD katanya. Nah, B, C atau D? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang D, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau Anda langsung merotasi hanya gara-gara satu aspek, belum tentu aspek yang lainnya terpenuhi. Ini kan aspek yang dilihat adalah kemampuan komunikasi saja. Padahal belum tentu yang lain terpenuhi. Misalkan nih, kalau saya rotasi petugas administrasi menjadi petugas kasir, bisa nggak dia melakukan tugas-tugas kasir? Kan belum tentu. Dia hanya bagus dalam komunikasi, tapi belum tentu dia mampu menjalankan tugas-tugas kasir sebagaimana mestinya. Begitupun sebaliknya, kalau saya pindah kasir menjadi administrasi, maka belum tentu petugas kasir juga bisa menyelesaikan tugas-tugas administrasi gitu teman-teman ya. Dia hanya tidak mampu melakukan komunikasi dengan baik. Jadi di sini yang lebih tepat adalah bukan langsung merotasinya, tapi menasehati kasir supaya apa? Kelemahan dia itu bisa ditanggulangi, bisa diubah teman-teman menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi yang D ini poinnya 4. Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum sempat untuk order paket bundling spesial Ramadan, teman-teman masih bisa untuk menikmatinya dan masih bisa order karena waktunya kami perpanjang. Di sini ada spesial Ramadan bundling paket Mansoswan berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis dari harga 265.000 jadi 169.000 saja. Jadi lumayan banyak diskonnya. Kemudian ada juga untuk spesial Ramadan bundling paket guru Dikbud. Jadi semua guru Kemdikbud masih bisa order paket ini. Dari harga normal 303.000, teman-teman bisa mendapatkannya hanya dengan 195.000 aja. Buat teman-teman yang mau nyobain tryout online, ada waktunya juga. Di sini saya mau rekomendasikan untuk teman-teman bisa order tryout PPPK Mansoswan 2025. Hanya dengan harga 38.000, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali paket tryout di dalamnya. Dan ini berlaku untuk semua formasi baik itu P3K guru, nakes maupun teknis. Teman-teman semua juga masih bisa untuk order paket rekaman bimbel teman-teman baik itu periode 2 dan periode 1 karena kisi-kisinya masih sama.
Fasilitasnya sama antara yang bimbel dan rekaman bimbel. Hanya saja di sini teman-teman tidak bisa ikut live Zoom. Teman-teman juga masih bisa order e-book Siap Hadapi Seleksi P3K tahun 2024, kupas soal PPPKP GSD untuk teman-teman yang di Kemenak, dan juga moderasi beragama untuk teman-teman yang di Kemenak semua formasi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke website aku liliharnawati.ppk.id untuk melakukan pemesanan. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di sana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah. Oke teman-teman, kita next lagi, silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda adalah ketua di PDAM Bandung, katanya nih, Anda ketua PDAM. Salah satu karyawan Anda di bagian pelayanan dilaporkan lamban dalam menangani keluhan pelanggan. Padahal karyawan tersebut dikenal ahli di bidang teknisi. Dia ahli tapi dia lamban. Dia cekatan tapi dia suka lelet gitu teman-teman. Memindahkan karyawan tersebut ke bagian keahliannya, dia ahlinya di sana di teknisi, kenapa harus dipindah lagi? Jadi ini langsung eliminasi, nggak sesuai dengan soal. B, menegur karyawan tersebut agar ia lebih tanggap, kita keep dulu, kasih teguran. C, memecat ini tidak bisa menyelesaikan masalah langsung ya. Karena Anda ketua bagian PDAM, jadi Anda sebelum memecat itu memberikan teguran-teguran dulu, teman-teman. So, yang B ini lebih tepat daripada yang C. Kemudian yang D memberikan pelatihan pelayanan kepada karyawan tersebut. Oke teman-teman, di sini lebih tepat adalah yang D. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ini sudah termasuk ke yang D, sudah include gitu teman-teman ya. Kalau Anda memberikan pelatihan pelayanan, berarti di sana Anda sudah memberikan teguran secara langsung maupun tidak langsung. Karena Anda menegurnya, jadi Anda memberikan pelatihan untuknya. Jadi dia bisa lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar ditegur, tapi Anda memberikan contoh gitu ya. Ini loh caranya, begini loh pelatihannya gitu teman-teman untuk menerima keluhan-keluhan pelanggan seperti itu. Jadi yang D ini poin 4, B poinnya 3 aja. Oke teman-teman, kita next lagi, silahkan 30 detik dari sekarang. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda sebagai penyelia bahan baku untuk proyek, Anda menemukan barang vendor kurang baik dan beberapa kali harus dikembalikan. Kurang baik dan beberapa kali harus dikembalikan, berarti lebih dari satu barang itu kurang baik gitu ya, nggak bisa digunakan. Anda sudah berlangganan, nggak masalah dia berlangganan ya, kecuali kalau di soalnya itu adalah soal wawancara, kalau ada bilang berlangganan, maka teman-teman harus tetap di sana. Ini soal manajerial, teman-teman. Namun jika dilanjutkan, maka akan menyebabkan proyek tertunda, katanya. Ini udah dijelasin. Kalau Anda lanjutkan ngambil di sana barang-barangnya, maka proyeknya akan tertunda. Kalau manajerial, kita fokus kepada hasil. Hasil yang ingin kita capai, teman-teman ya. Kalau kita ingin waktu kita tidak terbuang sia-sia, maka solusinya adalah apa? Jangan pakai barang-barang dari sana lagi yang tidak baik ini, karena potensinya akan membuat proyek Anda tertunda. Anda nggak mau proyek Anda tertunda, itu di manajerial. Ya, A, mengkomunikasikan dengan tim untuk mempertimbangkan mengganti, ini masih mempertimbangkan mengganti bahan baku. B, segera mencari bahan baku lain agar target proyek tercapai. A atau B? Tentu yang B. Kenapa? Karena Anda cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah yang ada gitu teman-teman di lapangan ya. Kalau hanya mempertimbangkan ini kurang tepat. Karena apa? Karena di soal sudah dijelaskan bahwa kalau Anda lanjut lagi ngambil barang di vendor itu, proyek Anda akan tertunda. Jadi nggak tepat yang A ini. Kemudian yang C, memberitahu vendor namun tetap menggunakannya. B atau C? Nah, di sini teman-teman lebih tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang C aja? Kalau misalkan ini soal wawancara, Anda bisa ngambil yang C, karena itu berarti Anda berkomitmen, Anda setia pada tempat Anda berlangganan, gitu ya. Tapi karena ini di manajerial, Anda bisa langsung tegas mengambil
keputusan untuk mengganti bahan baku dari yang lebih baik gitu teman-teman ya, bukan malah memaksakan menggunakan itu terus. Padahal udah dibilang bahwa beberapa kali barangnya harus dikembalikan. Jadi harusnya tanpa ditegur dia udah tahu vendornya bahwa barangnya kurang baik gitu ya. Jadi nggak perlu lagi untuk, menegurnya gitu. Kemudian yang D, tetap menggunakannya meskipun akan membuat proyek tertunda, ini nggak boleh karena ini soal manajerial, Anda harus cepat dan tanggap menyelesaikan masalah. So, di sini yang B poinnya 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya, silahkan nomor 6, 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda sebagai ketua tim, ada tugas membuat laporan dengan deadline 3 hari, katanya 3 hari, sedangkan anggota tim yang biasanya menyiapkan data sedang cuti. Bagaimana tindakanmu? Saya menyusun laporan setelah berhasil mendapatkan data dari anggota yang cuti. Jadi, nunggu dulu teman-teman ya data dari anggota yang cuti. Kan cuti itu sebenarnya nggak boleh diganggu teman-teman ya, kalau udah cuti berarti dia tidak diganggu, gitu. Nah, jadi di sini Anda membutuhkan waktu untuk mendapatkan data. B, saya mencari data dan menyusun laporan. A atau yang B? Lebih tepat yang B. Kenapa bukan yang A? Karena ini butuh waktu menunggu. Kalau Anda kerjakan sendiri langsung, kemungkinannya lebih cepat Anda dapat gitu ya. Mencari data sendiri. Tidak harus menunggu orang yang cuti. Ya bisa jadi Anda mendapatkan data itu dari orang yang cuti. Tapi kalau yang A ini kalimatnya seolah-olah Anda menunggu kepastian dari orang yang cuti itu. Mana data yang Anda perlukan. Itu jadi yang A ini kita eliminasi. C, saya meminta waktu tambahan sampai waktu tambahan nggak usah karena deadline Anda 3 hari. Jadi nggak usah waktu tambahan ya, ini tidak efektif. D, saya meminta karyawan segera masuk kembali, ini juga nggak bisa karena orang sudah minta cuti. So, di sini yang B yang memiliki poin 4. Oke teman-teman, gimana? Kita lanjut lagi ya, silahkan 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda sebagai ketua tim, ada tugas yang harus dikerjakan bersama, tapi dua anggota Anda izin. Yang satu izin karena memiliki anak kecil atau bayi, dan yang lain izin untuk menjaga orang tuanya di rumah. Nah, tidak disebutkan berapa anggota timmu ya, hanya 2 orang yang disebutkan izin, berarti yang lain bisa masuk ya. Mengizinkan keduanya dengan tetap memberikan tugas kepada yang mempunyai anak kecil. Ini yang punya bayi aja yang dikasih ya teman-teman, yang mengurus orang tuanya tetap tidak dikasih tugas. B, mengizinkan keduanya dengan memberikan tugas agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik. Nah, di sini teman-teman lebih tepat adalah yang B ya, karena tugasnya harus dikerjakan secara bersama-sama dan nggak mungkin teman-teman hanya berat sebelah, kasih satu, dua-duanya izin tapi yang dikasih tugas cuma 1 orang. Ya harusnya dua-duanya kalau memang mau kasih tugas dua-duanya. Jadi yang B ini lebih tepat. C, melarang mereka untuk izin. Nah, gimana B atau C teman-teman? Saya juga agak-agak terkecoh ya antara B dan C, tapi di sini yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman. Kenapa yang C? Karena kita fokus kepada ini soal manajerial dan kita harus fokus untuk menyelesaikan ya, manajerial, menyelesaikan tugas kita karena disebutkan bahwa tugas harus dikerjakan secara bersama-sama, maka setiap anggota Anda nggak boleh pergi. Karena apa? Karena dikerjakan bersama-sama tugasnya. So, di sini yang C yang lebih tepat, teman-teman ya. Jadi anggota bayinya ataupun orang tuanya, anggota keluarganya di rumah itu bisa dijaga oleh yang lain dulu. So, di sini yang lebih tepat adalah yang C daripada yang B. Kemudian yang D minta pendapat atasan, ini kurang tepat. Kenapa? Karena Anda ketua tim, Anda harus mengambil keputusan, gitu ya. Jadi yang C ini yang memiliki poin 4, teman-teman. Gimana? Kita next lagi ya, soal berikutnya silakan 30 detik dari sekarang.
Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Anda seorang supervisor, anggota Anda tidak kunjung menyelesaikan tugasnya karena ia masih bingung. Alasannya dia bingung, sedangkan atasan sudah meminta tugas tersebutnya harus cepat-cepat tugasnya nih. Atasan udah manggil-manggil, udah minta. Meminta rekan lain untuk membantunya, minta rekan lain bantu. Oke, kita keep dulu. B. Memberikan arahan kepadanya agar ia bisa menyelesaikan tugasnya. A atau B? Lebih tepat yang B. Kenapa? Karena ini fokus kepada tindakan Anda. Kasih dulu arahan, karena kan di soal hanya disebutkan dia bingung, jadi Anda bisa memberikan arahan supaya dia nggak bingung lagi. Anda nggak harus kasih bantuan ya dari rekan lain, karena rekan lain juga bisa jadi banyak juga tugasnya yang belum diselesaikan. Kemudian kalau misalkan dia nggak cukup waktu sendirian untuk ngerjain, baru Anda kasih bantuan dari rekan lain. Tapi ini kan masalahnya dia hanya bingung, jadi solusinya hanya memberikan arahan, gitu ya. Jadi A kita eliminasi, C meminta rekan lain untuk menyelesaikan tugasnya juga kurang tepat karena dia hanya bingung, bukan dia izin pulang gitu, bukan. D meminta tambahan waktu ini kurang tepat karena atasan sudah meminta untuk segera diserahkan. So di sini yang B yang memiliki poin 4. Oke teman-teman, itu dia 8 soal FR kita kali ini mengenai manajerial. Silahkan teman-teman bantu saya meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar. Betul teman-teman berapa? 1, 2, 3 atau bahkan mungkin betul semua. Komen sebanyak-banyaknya teman-teman. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga sukses di PPPK tahun 2024 periode 2. Dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.